Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pendahuluan terlebih dahulu ya, tentang pengertian-pengertian dari statistik, statistika, kemudian juga data, dan kita akan membahas sebenarnya apa sih yang akan kita pelajari selama 1 semester ini di mata kuliah statistik. Bisa kita lihat di slide, dan slide-nya sudah saya berikan di pertemuan minggu lalu ya, semoga sudah dibaca semua. Apa itu statistik, statistika, dan statistisi? Nah, di sini ada kata statistik dan statistika. Dua istilah ini kadang bertukar-tukar ya, tapi sebenarnya keduanya memiliki pengertian yang berbeda ya. Untuk statistik sendiri bisa dilihat di slide. Statistik adalah kumpulan data yang disajikan bisa berupa angka atau bukan angka. Jadi segala jenis data atau kumpulan data yang bisa saja angka tapi bisa juga bukan angka disebut sebagai statistik. Sedangkan statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang data itu sendiri. Jadi statistik dan statistika adalah dua hal yang berbeda. Statistik adalah kumpulan datanya, sedangkan statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang kumpulan data tersebut. Nah, dan apa itu statistisi atau statistikawan ya? Jadi statistisi atau statistikawan adalah orang-orang yang memang bekerja atau berkecimpung secara profesional di bidang pengolahan data. Namun di sini ada pengertian yang lebih lengkap dan mewakili apa yang akan kita pelajari dalam mata kuliah ini. Jadi pengertian statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data hingga menjadi informasi yang mudah dipahami gitu ya. Jadi itulah lingkup dari mata kuliah statistik secara umum. Di sini kita akan belajar untuk cara mengumpulkan, kemudian mengolah, menganalisis, dan menyajikan data, sehingga data yang kita kumpulkan tersebut, data yang banyak, misalnya dari beratus-ratus orang sampel yang kita ambil, kita sajikan hingga menjadi sebuah informasi yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh pembaca, seperti itu ya. Namun untuk semester 1 ini, untuk di statistika 1 ini, yang dipelajari mungkin hanya sekedar menyajikan data saja ya, dan menganalisis untuk mengumpulkan dan mengolah mungkin nanti di mata kuliah statistik selanjutnya. Kemudian ada statistika deskriptif dan ada statistika inferensia. Nah, di sini bisa dilihat pengertian dari statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah teknik peringkasan atau penyajian data secara visual sehingga data lebih menarik dan mudah dipahami. Nah, inilah yang akan banyak kita pelajari di semester ini. Kita akan belajar cara menyajikan data sehingga menjadi lebih ringkas ya, dan juga lebih mudah untuk dipahami ya. Di pertemuan selanjutnya nanti kita akan melihat apa saja sih metode dari statistika deskriptif ini. Nah, jadi nanti disajikan statistika deskriptif ini dalam ringkasan numerik seperti mencari nilai min, median, modus ya. Sebenarnya nilai-nilai min, median, modus ini sudah dipelajari di SMA dan kita ulang kembali. Kemudian juga bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel, kemudian dalam bentuk histogram, dan dalam bentuk kurva seperti itu atau poligon ya. Kemudian ada juga statistika inferensia. Nah, statistika inferensia ini belum kita pelajari semester ini. Jadi ini adalah metode menganalisis data hingga nanti yang dihasilkan adalah sebuah kesimpulan atau sebuah keputusan gitu ya.
apa sih yang harus dilakukan seperti itu, atau peramalan juga bisa. Jadi beda ya, kalau deskriptif adalah disajikan atau dari kata deskriptif yang menggambarkan data seperti itu, sedangkan inferensial lebih dalam lagi. Jadi data bukan hanya disajikan tapi juga dianalisis lebih lanjut sehingga nanti membuahkan sebuah kesimpulan atau sebuah keputusan. Nah, keduanya bisa digunakan nanti ketika kalian akan melakukan penelitian skripsi atau membuat sebuah karya ilmiah, ya. Kemudian ini adalah contoh dari statistika deskriptif. Jadi contoh-contoh ini bisa kita lihat dari kata-katanya, dia hanya menjelaskan tentang ringkasan numerik saja. Contoh seperti contoh nomor 1, siang ini meluncur, harga Toyota Innova facelift rata-rata naik 7 jutaan. Nah, ini adalah contoh dari statistika deskriptif. Jadi menggambarkan bahwa rata-rata harganya naik 7 jutaan. Seperti itu ya. Kemudian ada lagi di sini contohnya, dipicu sayur dan buah BPS. Ekspor pertanian meningkat 20,84%. Ini juga menggambarkan sebuah keadaan peningkatan gitu ya, dalam sebuah angka 20,84%. Jadi hanya menggambarkan saja atau menjelaskan sekian naiknya, rata-ratanya sekian, meningkatnya sekian, dan sebagainya. Kemudian ada lagi contoh di sini, angka kelahiran naik 10% di tengah pandemi COVID-19 gitu ya. Nah, yang contoh statistika deskriptif juga bisa disajikan dalam bentuk kurva. Bisa dilihat di situ kurvanya ya. Ini adalah kurva yang menggambarkan indeks harga saham gabungan. Jadi digambarkan dalam sebuah kurva seperti ini. Kemudian contoh dari statistika inferensia. Nah, kalau statistika inferensia lebih dalam lagi, contohnya adalah ekonom indef RUU Cipta Kerja tak berpengaruh signifikan pada investasi. Jadi ada kata tidak berpengaruh. Bagaimana caranya kita bisa mengetahui bahwa tidak berpengaruh? Maka sebenarnya sudah ada penelitian sebelumnya sehingga bisa diketahui bahwa RUU tersebut tidak berpengaruh seperti itu ya. Jadi ini tidak hanya sekedar menyajikan angka, tapi juga lebih dari itu gitu kan. Menyajikan sebuah keputusan atau sebuah kesimpulan. Nah, di sini di contoh yang pertama kesimpulannya adalah tidak berpengaruh. Kemudian pelaku usaha mampu bertahan, ekonomi 2021 diprediksi membaik. Nah, ini diprediksi juga sama. Diprediksi membaik ini adalah hasil dari sebuah penelitian dari data yang dikumpulkan bahwa diprediksi ini akan membaik seperti itu ya. Kemudian prediksi produksi beras meningkat. Nah, ini juga prediksi termasuk dalam statistika inferensia. Jadi jelas perbedaannya ya. Kalau deskriptif hanya menggambarkan saja, misalnya rata-rata sekian, peningkatannya sekian, kemudian misalnya penurunannya sekian. Sedangkan untuk inferensia lebih dalam lagi, kita berbicara tentang sebuah prediksi, peramalan, kemudian juga berbicara tentang keputusan itu berpengaruh atau tidak berpengaruh. Dan untuk statistika inferensia ini memang hasil dari penelitian lebih dalam dari data yang sudah dikumpulkan. Kemudian pengertian dari data. Data ini ada beberapa pengertian ya. Di sini pertama adalah data menurut cara memperolehnya. Data cara memperolehnya ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Kalau data primer ini adalah data yang dikumpulkan langsung dari objeknya. Jadi misalnya kita langsung turun ke jalan untuk melakukan survei ke masyarakat, maka itu disebut sebagai data primer. Kita langsung
mengambil data dari sumbernya, yaitu masyarakat. Sedangkan data sekunder adalah data yang telah diolah oleh pihak lain dalam bentuk sebuah publikasi. Nah, kalau data sekunder adalah data yang sudah jadi nih dari lembaga yang memang berwenang dalam mengolah data tersebut. Contohnya data penduduk, kita tinggal minta saja ke BPS misalnya seperti itu ya. Atau data apalagi produksi, mungkin sebuah perusahaan kita bisa minta ke perusahaan tersebut gitu ya. Jadi data ini tidak kita ambil secara langsung dari objek yang kita teliti. Kemudian data menurut sumbernya ada data internal dan ada data eksternal. Bisa dipahami dari kata-katanya sendiri ya, data internal, kemudian ada data eksternal. Berarti internal adalah data yang berasal dari dirinya sendiri. Misalnya sebuah perusahaan pasti dia akan memiliki data di perusahaan tersebut ya. Contohnya data pegawai gitu kan, data produksinya, kemudian data omset dan sebagainya. Itu adalah data yang memang diperoleh dari dalam perusahaan itu sendiri, maka disebut sebagai data internal. Sedangkan data eksternal adalah data yang diperoleh dari luar perusahaan. Nah, misalnya perusahaan ingin mengetahui tentang harga inflasi, tentang kondisi inflasi atau tentang data ekonomi, maka perusahaan tersebut mengambil data dari luar gitu ya. Jadi tetap saja walaupun si perusahaan tersebut memiliki data internalnya, ada kemungkinan dia juga butuh data dari luar, data eksternal. Kemudian data menurut waktu pengumpulannya. Nah, data menurut waktu ini dibagi menjadi dua, yaitu data cross-section dan data time series. Kalau data cross-section ini, data yang dikumpulkan dalam satu kali waktu saja. Misalnya, sensus penduduk selama berapa bulan sensus penduduk ya. Misalnya 4 bulan sensus penduduk. Maka dalam 4 bulan tersebut, data dikumpulkan secara bersama-sama serentak. Atau misalnya kalian akan mengadakan survei tentang konsumen dalam 1 minggu, maka dalam 1 minggu tersebut data tersebut dikumpulkan ya dalam jangka waktu 1 minggu secara keseluruhan. Nah, itu disebut sebagai data cross section. Sedangkan data time series adalah data yang dikumpulkan secara berkala atau periodik ya. Contohnya adalah data yang diambil secara bulanan gitu ya, tahunan. Kemudian data keuangan sih kebanyakan ya. Misalnya data saham kan dikeluarkan setiap hari tuh saham ya. Maka kita ambil datanya, data hari Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya. Jadi ada periode-periodenya. Selanjutnya ini data menurut sifatnya. Nah, ini yang akan nanti kita gunakan juga. Data menurut sifatnya. Yang pertama adalah data nominal. Data ini dapat dikategorikan, tetapi tidak dapat dijumlahkan. Contohnya adalah untuk data yang menggunakan data nominal ini, seperti data pendidikan. Nah, data pendidikan kan hanya pilihan saja, kategori saja ya, pendidikannya apakah SD, SMP, SMA, ada kategorinya kan. Kemudian jenis kelamin, laki-laki, perempuan, seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian mengisi sebuah kuesioner, nanti pasti digunakan data nominal seperti ini kan. Jenis kelamin, 1 laki-laki, 2 perempuan. Pasti nanti kalian akan memilih, 2 perempuan. Atau kalau laki-laki pilih 1 laki-laki, seperti itu ya. Jadi angka yang digunakan hanya untuk mengkategorikan saja. Kemudian misalnya pendidikan, 1 SD, 2 SMP, 3 SMA, 3 SMP, 4 SMA ya. Terus kalian pilih 4 SMA gitu kan. Nah, 4 ini adalah data nominal yang menandakan bahwa pendidikan kalian adalah SMA.
Data nominal ini tidak dapat dijumlahkan. Jadi, walaupun dia bentuknya angka dalam bentuk 1, 2, 3, 4, tetapi angka 1, 2, 3, 4 tersebut tidak dapat dijumlahkan karena digunakan untuk mengkategorikan tadi ya, mengkategorikan pendidikan dan mengkategorikan jenis kelamin. Nah, yang kedua adalah data ordinal. Data ini digunakan untuk mengurutkan dan sama ya, tidak bisa dijumlahkan. Contohnya, ketika ingin bertanya tentang tingkat kepuasan, maka kita gunakan 1 sangat tidak puas gitu ya, 2 tidak puas, 3 puas, gitu, 4 sangat puas. Nah, itu adalah disebut data ordinal. Jadi antara 1, 2, 3, 4 memiliki urutan yang meningkat ya, dari sangat tidak puas, kemudian tidak puas, puas hingga menjadi sangat puas. Jadi 1, 2, 3, 4 berurutan peringkatnya. Meningkat gitu ya. Atau bisa juga peringkat gitu kan, peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Nah, kalau itu peringkat berarti menurun ya. 1 kan paling baik, 2 kemudian 3. Jadi intinya untuk ordinal ini dia angka yang digunakan untuk mengurutkan sesuatu dari yang tidak baik menjadi baik misalnya, atau dari yang baik menjadi tidak baik. Jadi bisa urutannya menaik atau urutannya menurun. Yang ketiga adalah data interval. Nah, data interval ini data yang dapat dijumlahkan. Contohnya, data penjualan, data produksi, data jumlah mahasiswa per kelas gitu ya. Apalagi data pengeluaran. Jadi dapat dijumlahkan. Misalnya jumlah mahasiswa kan, mahasiswa kelas A dengan mahasiswa kelas B. Mahasiswa kelas A 30, mahasiswa kelas B 30. Nah, bisa dijumlahkan kan? Kalau kita jumlahkan mahasiswa kelas A dan kelas B, maka jumlahnya sekian. Atau pengeluaran bulan ini sekian, pengeluaran bulan kemarin sekian. Bisa dijumlahkan kan? Pengeluaran dalam 2 bulan terakhir, maka hasilnya adalah sekian gitu ya. Nah, itu data interval. Yang keempat adalah data rasio. Nah, data ini adalah data hasil pengukuran. Contohnya data tinggi badan, data berat badan, umur, dan sebagainya. Data rasio ini tidak dapat dijumlahkan kalau misalnya gini. Ada 2 orang, yang satu tingginya 170, yang satu tingginya yang satu tingginya 170, yang satu tingginya 150. Kemudian mereka berdekatan, tetap walaupun mereka berdekatan kan tidak dapat dijumlahkan karena berasal dari 2 orang yang berbeda, hasil pengukuran dari 2 orang yang berbeda. Jadi bedanya seperti itu. Yang dapat dijumlahkan hanya data interval ya. Kalau data rasio tidak bisa, misalnya umur seperti itu ya. Itu kan data masing-masing, pengukuran dari masing-masing. Walaupun kita berkumpul tidak dapat umur itu dijumlahkan antara orang satu dengan orang yang lain seperti itu. Itu sederhananya ya. Jadi ada data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, ini adalah kegunaan dan manfaat statistika dalam penelitian. Mungkin sebenarnya untuk saat ini mungkin kalian masih belum memakainya, jadi kita masih mempelajarinya. Tapi kemungkinan nanti ketika penelitian pasti nanti akan mengambil data, otomatis kita akan menggunakan kaidah-kaidah statistik gitu dalam penelitian. Mulai dari cara mengumpulkan datanya harus sesuai, cara mengolahnya, cara menganalisis, hingga kemudian disajikan nanti data tersebut, maka jadilah itu sebuah skripsi atau karya ilmiah. Nah, itu adalah manfaat dan kegunaan statistik nanti ketika kalian akan melakukan penelitian atau skripsi ya. Jadi bisa dibaca di sini manfaatnya apa saja. Namun sebenarnya statistika ini adalah
sebuah ilmu yang tidak jauh sebenarnya dari kehidupan kita sehari-hari, karena dalam kehidupan sehari-hari kita kan melakukan kegiatan statistika sebenarnya. Kita kumpulkan informasi, kemudian kita olah informasi hingga informasi kita memutuskan apa yang harus kita lakukan. Contohnya kita akan membeli sesuatu, pasti kita akan membandingkan dari toko satu dengan toko yang lainnya, kemudian kita bandingkan juga dengan toko online gitu ya. Kemudian kita lihat, kita bandingkan mana yang lebih murah, mana yang lebih efisien gitu ya, dan mana yang lebih cepat, sehingga akhirnya kita olah informasi tersebut ya dari mana-mana, dan kita memutuskan, oh saya akan membeli dari toko saja, atau saya akan membeli dari online saja. Nah, itu adalah sebuah kegiatan statistika. Kita kumpulkan, kemudian kita olah, hingga kita membuat sebuah keputusan apa yang harus kita lakukan. Itu adalah sebenarnya kegiatan statistika yang selama ini kita lakukan dalam kehidupan kita. Bahkan dari hal-hal yang sehari-hari ya, hal-hal yang kecil seperti itu. Mungkin itu saja dulu ya tentang apa itu statistik dan statistika dan data ya. Untuk selanjutnya nanti kita akan langsung masuk ke materi statistika deskriptif di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.